Renungan Hari Minggu Paskah ke-6. Ajakan dan penghiburan Yesus kepada para murid-Nya. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul bab 5 ayat 1-2, ayat 22-29. Bacaan kedua dari Kitab Wahyu bab 21 ayat 10-14, ayat 22-23. Dan bacaan Injil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 23-29. Saudara-saudariku terkasih, seorang ilmuwan, dokter, akan berbicara dari hasil penelitian, fakta yang ditemukan dalam penelitiannya. Seorang petani akan berbicara dari kenyataan yang dialaminya dalam hubungan dengan pengalaman hidup dan kerjanya sebagai seorang petani. Seorang yang rendah hati akan berbicara bukan dari ilmu, gelar, jabatan, penelitian, tetapi dari kedalaman suara hatinya, dari kedalaman sanubarinya. Saudara-saudariku terkasih, di hadapan para murid-Nya, Yesus begitu rendah hati dan hadir meyakinkan para murid-Nya sebagai seorang guru, bapa, dan gembala untuk memperhatikan mereka. Ada 4 hal yang patut kita renungkan. Pertama, Ia mengajak para murid untuk mencintai Dia dengan tindakan menuruti firman-Nya. Artinya mereka tidak hanya mendengar sabda Yesus, tetapi berusaha untuk melaksanakan sabda dan perintah-perintah Yesus. Karena yang bersabda bukan kehendak Yesus, tetapi kehendak Allah. Sabda dan perintah Yesus yang harus didengar dan dihidupi adalah kasih. Kasih terhadap Allah dan kasih terhadap sesama. Dia tegas mengatakan orang yang melakukan sabda Allah, Allah sendiri akan mengasihi dia, dan Yesus dan Allah akan datang kepadanya. Kami akan datang kepadanya. Ia akan diberi kekuatan Allah dan Yesus sendiri. Ia tidak akan tinggal sendiri, melainkan tinggal bersama Allah dan bersama Yesus. Kedua, Ia menjanjikan Roh Kudus kepada para rasul-Nya. Kehadiran Roh Kudus yang dijanjikan Yesus kepada para murid-Nya adalah untuk menjadi penghibur, kekuatan, dan sumber kehidupan. Penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku. Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Untuk sampai pada janji Yesus dalam mengalami penghiburan, kekuatan, dan sumber kehidupan, tuntutan bagi para murid adalah membuka diri untuk mendengar sabda Allah, membuka diri untuk menerima sabda Allah, membuka diri dan rendah hati untuk dikuatkan, dikuduskan, diajarkan, didampingi oleh Yesus dan oleh Allah sendiri. Kita dituntut, para murid dituntut bukan untuk menutup diri, tetapi terbuka terhadap Yesus dan Allah. Ketiga, pemberian damai sejahtera. Yesus tidak hanya sebatas menuntut para murid untuk mendengar, melaksanakan sabda Tuhan, tetapi Ia memberikan damai sejahtera kepada mereka. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Sabda pemberian diri Yesus, tubuh dan darahnya, dan karya-karya yang menghidupkan, membebaskan, adalah tindakan menghadirkan damai sejahtera Yesus kepada para murid-Nya. Ia mengorbankan dirinya
untuk kebahagiaan semua manusia yang percaya kepadanya. Tak ada kasih yang lebih besar dari kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Salib bukan untuk dirinya, tetapi untuk keselamatan dunia. Keempat, ia mengajak mereka agar tidak gelisah dan gentar. Yesus tahu bahwa ia akan pergi kepada Bapa, dan kepergiannya akan membawa kecemasan bagi para muridnya. Maka ia menyampaikan tujuan kepergiannya, yakni pergi kepada Bapa untuk memenuhi janji pengutusan Roh Kudus, dan Roh itulah yang akan diberikan secara baru kepada murid-muridnya. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi tetapi aku akan datang kembali. Yesus tidak akan meninggalkan para muridnya, tetapi ia pergi untuk menghadirkan Roh Kudus. Ia akan ada bersama para murid sampai akhir zaman. Saudara-saudariku terkasih, dari ajakan dan penghiburan Yesus nampak bagi kita bahwa ia sungguh mengasihi para murid. Ia sungguh mengasihi kita semua. Apakah kita juga sungguh mengasihi Dia? Bagaimana kita dapat nyatakan tindakan kasih kita kepada Yesus, kepada Allah? Apa tindakan konkret kita? Santo Lukas mengajak kita agar beriman secara total sungguh kepada Allah dan Yesus Kristus. Ungkapan iman kita dapat diwujudkan melalui sikap hadir di gereja, berdoa, mendengarkan sabda Allah, mentaati perintah-perintah Allah. Jangan membunuh, jangan memfitnah, jangan bersaksi dusta, rajin membaca kitab suci, rajin berkomunikasi dengan Tuhan, dan lain sebagainya. Kita juga dituntut untuk membawa damai, hadir di tengah teman-teman, orang yang menderita, orang yang berduka. Tidak ada harapan, dan memberi kekuatan dan penghiburan. Jangan gelisah dan gentar hati. Kita menghadirkan Allah yang hidup, solider, berbalas kasih, dan taat. Kita adalah duta-duta damai pada saat ini. Semoga kita mampu.